Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada malam ini kita memulai belajar huruf hijaiyah. Ya Mas? Ya. Ini 28 huruf ya. Ya. Namanya huruf hijaiyah atau huruf Arab. Ya. Kalau pingin lancar baca Quran, kita harus tahu huruf hijaiyah. Karena kan huruf hijaiyah itu memiliki makhraj, tempat keluar. Kedua, nanti sudah dikeluarkan huruf itu, dia akan mengeluarkan sifatnya. Sifat huruf itu ada dua. Pertama sifat lazim, kedua sifat aridi. Sekali lagi ya, kita pendahuluan ini dengan mengenal huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu ada 28. Jika Mas Arif ditanya, Mas Arif ya namanya? Ya. Mas Arif, huruf hijaiyah ada berapa? Jawabannya? 28. 28 itu sepakat semua ahli qiraah. Ahli baca Quran sudah sepakat. Huruf hijaiyah itu 28, tidak lebih. Ya. Nah, ini yang 28 itu. Pertama alif apa? Alif apa? Alif. Pakai F ya, alif bukan P. Alif. Bukan alif, tapi alif. Alif. Ya. Kedua, ba. Nah, kita pakai telunjuk nih ya. Ya. Cara menunjuki huruf itu, jika tidak bertitik ditunjuk tengahnya. Ya. Jika bertitik ditunjuk titiknya. Ya. Ini alif, tengahnya. Ya. Ba. Ba. Ta. Ta. Sa. Sa. Nah, Sa. baru 4 ya. Alif, pakai F ya. Ba. Ba. Ta. Ta. Sa. Sa. Alif ini keluarnya dari rongga mulut. Alif. Alif pakai F. Ya. Alif. Alif. Nah. Jangan pakai P. Ya. Pakai F. Alif. Alif. Jadi ada suara hamas keluar. Alif ini kalau berharkat namanya berubah. Jadi hamzah. Karena bentuknya sama. Kalau berharkat, ya hatunun. Kalau berharkat disebut hamzah, kalau tidak berharkat disebut alif. Alif. Paham nggak? Paham. Sedikit-sedikit pelajarannya, yang penting hafal ya. Jadi sekali lagi, huruf Arab atau huruf hijaiyah itu semuanya ada 28. Itu sudah sepakat semua ahli Al-Quran. Nggak ada perbedaan itu, nggak ada khilafiyah. Jadi kalau ditanya ada berapa? Ada 28. Hanya alif sama hamzah dihitung 1. Alif sama hamzah dihitung 1. Kalau berharkat disebut hamzah, Ya. kalau tidak berharkat disebut alif. Alif. Paham ya? Paham. Kalau dipisah jadi 29. Makanya para ulama sudah sepakat disatukan aja. Jadi yang bentuknya begini ada dua, ada alif, ada hamzah. Ya. Kalau berharkat itu hamzah. Kalau tidak berharkat sukun ya, sebutnya alif. Dan fungsinya sebagai pemanjang bacaan. Kalau dia alif, keluarnya dari rongga mulut. Dari apa? Rongga mulut. Rongga mulut. Jadi kalau mulut kita terbuka, Ya. nah dari situ keluarnya. Atau bahasa Arabnya disebut jauful pammi. Itu termasuk makhraj. Jadi kalau ditanya Mas Arif, ini alif keluarnya dari mana? Jawabannya dari rongga mulut. Makhraj itu tempat keluar huruf ada 28. 28, maaf, 17. Yang 28 ini huruf hijaiyah. Nah. Kecepatan nggak? Enggak. Nah. Santai. Diulang-ulang ya, yang penting hafal kan. Ya. Nah. Karena kita diwajibkan belajar itu harus hafal. Kalau ilmu yang wajib lupa,
berdosa. Harus diulang gitu. Diulang lagi, ya. Siap. Nah, dalam agama Islam yang wajib itu 4. Yang fardu ain ya. Yang lainnya ada yang fardu kifayah, ada yang sunat ilmu itu. Yang wajib itu pertama ilmu akidah. Ilmu tentang ketauhidan, keimanan. Keimanan, keyakinan, kepercayaan, akidah sama. Kedua ilmu fikih. Ya. Misalnya sholat, syarat sholat apa, rukun sholat apa, itu wajib kita pelajari. Pembatalan sholat apa, harus dipelajari. Ketiga ilmu akhlak, tasawuf ya, akhlak. Kita harus berbuat baik kan, berakhlak baik ke Allah, ke manusia gitu kan. Keempat ilmu tajwid ini. Jadi Mas Arif ini sedang mempelajari huruf hijaiyah, itu akan mempelajari ilmu tajwid. Karena kan pengen bisa baca Quran. Kalau baca Quran itu wajib pakai tajwid. Itu kata para ulama. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu malam yujawidil Qur'ana asimu. Jadi ketika orang akan baca Quran, terutama dalam sholat nih, wajib dia menggunakan ilmu tajwid. Kalau enggak, berdosa baca Qurannya. Jadi kita harus selalu belajar. Karena kalau orang belajar, jika ada salah dimaafkan, dimaklumi. Jika benar diterima. Tapi kalau kita tidak pernah belajar tapi beribadah juga, itu dosa. 2 kali dosanya. Pertama tidak belajar dosa. Kedua dari kesalahannya, jadi dimaafkan. Itu ruginya tidak belajar. Jadi kita niat dalam hati akan selalu belajar. Sehingga ketika kita belajar sekarang nih, itu harus ada niat dulu. Apa niatnya? Pertama, melaksanakan kewajiban. Kedua, menghilangkan kebodohan dari diri kita dan dari orang lain, dari keluarga terutama. Karena bodoh itu dicela dalam Islam, tidak dipuji. Yang ketiga, untuk mempertahankan agama Islam. Karena Islam itu kuat tegaknya itu karena berilmunya para pemeluknya ya. Sekali lagi kita kembali ke pelajaran tentang huruf hijaiyah. Tadi itu huruf hijaiyah itu ada berapa? 28. Yang pertama adalah alif. Ketika alif maka mahrojnya dari rongga mulut. Tapi kalau dia hamzah, nah ini. Kalau misalnya dia berfungsi sebagai hamzah, maka keluarnya dari ini, tenggorokan bagian bawah. Jauh kan? Jauh. Dari rongga mulut di sini. Nah itu. Itu bedanya. Siap. Kalau alif keluarnya dari rongga mulut. Kalau hamzah keluarnya dari tenggorokan bagian bawah. Hamzah. Ya. Nah, ini kalau alif pakai F, alif. Ba. Nah ini ba sama dengan abjad kita, B ya, sama, nggak susah itu, sama itu. Kemudian ta. Kalau ta di kita ada T, sama ya. Nah kalau ini beda. Nah itu ini murni huruf hijaiyah. Jadi pengucapannya begini mas, lidah, ujung lidah dengan gigi depan atas harus kena dulu. Lihat saya, lihat. Fa. Gigi dulu. Nah gitu. Sa. Ada 3 huruf yang mahrojnya sama dengan sa. Pertama sa ya. Yang ini ya, sa. Kedua ini zal. Ya. Zal. Bagus. Ketiga ini zo. Gigit dulu lidahnya sama gigi depan. Kenain. Zo. Salah. Kenain dulu. Zo. Sa. Zal. Ya, nah juga bisa ya. Itu teknik. Itu mahrojnya di situ. Jadi ujung lidah dengan ujung gigi bagian atas harus kena dulu. Sa, zal, zo. Ya. Dari situ mahrojnya, tempat keluarnya di situ. Kemudian ini jim. Jim itu giginya nggak ketemu, jadi hurufnya keras. Jim. Juju. Jim. Ada satu lagi soalnya yang ini nih. Yang ini mah giginya ketemu. Zai. Z. Kalau di kita Z ya, kalau di Arab zai.
Kembali ke sini, jim, Jim. ha, Ha. kho, Kho. 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 Nah kalau kho dari tenggorokan bagian tengah. Ya. Kalau tadi hamzah kan tenggorokan bagian bawah, tenggorok itu dibagi 3. Tenggorokan bagian bawah, tengah dan atas. Kho. Kalau kho bagian tengah dia keluarnya dari tenggorokan bagian tengah. Kho Kho. sama dengan ghin. In. Ghin kho. Khon. Kalau yang paling bawah itu hamzah sama ha. Ha. Ya. Ya. Kalau paling atas itu ain sama ha. Ha. Ya. Ain. Ha. Kita ulangi ya. Ya. Alif, Alif. ba, Ba. ta, Ta. sa, Sa. jim, Jim. ha, Ha. kho, Kho. kho, Kho. kho, Kho. agak ngorok. Kho. Kho. Nah gitu. Ya. Dal, Dal. zal, Zal. ya. Zal Zal. sama dengan sa ya. Ya. Zal, Zal. ro, Ro. zai, Jai. sin, Shin. 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 Ini ada sifat tapasi, jadi udaranya keluar, Ya. giginya agak renggang. Ya. Nah Shin. gitu. Oh, bergemuruh. Ya. Shin, Shin. shin, Shin. bagus. Sode, Sod. sode. Sod. Agak panjang ini istitolah. Sode. Sod. Nah, akhirnya ada kolkolah. Sode. Sod. Nah gitu. Don. Dot. Nah kalau ini lidah ini ya, pinggir lidah, yang pinggir sebelah kanan Ya. dinaikin Ya. ke gusi gigi atas, Ya. ditaikin, dipampatkan sedikit, Ya. baru dipecahkan. Don, Dot. bisa nggak? Dot. Ya. Jadi pinggir lidahnya kenain dulu ke gusi bagian Ya. atas, Dot. ya, Dot. 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 dipampatkan sedikit, baru dipecahkan. Ya. Don, Dot. mahrajnya di situ, Ya. ya, don. Dot. Kemudian to. Dot. Kalau to itu lidahnya paling depan tuh dilipat, dikenain ke gusi gigi atas, dilipat dikenain. To, Dot. to, Dot. to. Dot. Gigi lidahnya dilipat. Ya. Dilipat. To. Masukin ke gigi atas, bagian gusi atas depan, tengah, dalamnya. Gini ya. Ya. Po, Dot. po, Dot. sirotol. Sirotol. Nah ya gitu. Nah ini mah yang tadi ya. Ya. Zo. Dot. Jadi gigi sama lidah bagian depan. Ya. Zo, Dot. zo. Dot. Ain, Ain. 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 Nah ini dari tenggorokan bagian atas nih, paling atas. Ain, Ain. a, A. a. Ain. Ya, ain ya. Ain. Ghin, Khin. ghin. Khin. Fa, Fa. fa, Fa. 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 F. F. Nah gitu, F. Fa. 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 Ya. Qaf, Qaf. kaf, Kaf. lam, Lam. mim, Mim. nun, Nun. wawu, Wawu. ha. Ha. Iya. Ya. Nah, itu cara pengucapan yang 28. Ya. Itu nggak boleh dirubah pengucapan itu, Ya. karena ada yang mengatakan ini mak, katanya salah. Ya. Sebelum ada patah nggak boleh sebut mak, ini harus mim. Kenapa? Karena mim ini dipakai pawatihu suar. Nanti di ke depan kita akan mengenal apa pawatihu suar itu ya. Ya. Harus dibaca mim, jangan mak. Ini juga nun bukan na ya. 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 Sekali lagi huruf hijaiyah ada 28. Delapan. Kalau 28 dibagi 2 tinggal berapa? Masing-masing dapat berapa? 28 dibagi 2. 8. 12. 14. 14 ya. Ya. 28 dibagi 2 jadi 14. Nah, 14. kita buka sekarang ke halaman 2. Ya. Ke halaman 2. Nah, ini judulnya nih. 28 dibagi 2 sama dengan 14. Nah, ini sudah yang bagi 2 nih. Ya. Bagi 2. Oke. Kan 28 dibagi 2 masing-masing 14 kan? 14 ya. Nah, 1 2 3 4 5 6 7. 7 kali 2 14. Ini pun sama ya. Ya. 14 juga. Ya. Nah, ini alif dipindah ke bawah nih. Ya. H juga ke bawah. Ya. Maksudnya apa nih, Mas? Gini. Yang di bawah ini, Mas, ya, yang 14 ini itu disebut huruf muqatta'ah. Apa? Ya. Muqatta'ah. 14 huruf muqatta'ah. Jadi huruf muqatta'ah itu adalah bagian huruf hijaiyah. Iya. Huruf muqatta'ah ada 14, setengahnya dari yang 28. Jadi begini, huruf muqatta'ah itu namanya 2 gitu. Pertama dia huruf hijaiyah juga. Kedua juga disebut huruf muqatta'ah. Kalau ini huruf hijaiyah aja, ini mah enggak bukan muqatta'ah. Ya. Ya.
Nah huruf muqatta'ah ada 14. Itu alif, Alif. ha, ro, Ro. sin, sod, to, ain, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, dan ya. Ya, nggak ada bau ya, bau di atas nih. Ya. Huruf hijaiyah aja dia mah. Ya. Tapi kalau ini dobal namanya, ya huruf hijaiyah, ya huruf muqatta'ah. Qata'ah. Udah paham ya? Paham. Nah, jadi huruf hijaiyah itu kalau dibagi dua, nah 14 diantaranya dinamai juga huruf muqatta'ah. Ya, ada 2 nama. Baik, kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Halaman 3 ya. Nah, ini huruf muqatta'ah yang tadi, Mas. Ya. Ya, huruf hijaiyah dan juga huruf muqatta'ah. Dia huruf hijaiyah yang 14-nya nggak ke bawah, ya. Tinggal huruf muqatta'ahnya aja nih. Huruf hijaiyah yang merangkap huruf muqatta'ah 14 kan tadi, ya. Yang 14 ini, Mas, nanti dibagi 2 lagi. Kedua. Yang 14 ini dibagi 2 lagi. Nah, ini nun, qaf, sod, ain, sin, lam, kaf dan mim. 1 2 3 4 5 6 7 8 huruf ya. Ya. Ini harus dibaca 8 harkat. Maaf, 6 harkat. 6 harkat. Sedangkan ini ha, ya, to, alif, ha dan ro berapa huruf? 1 2 3 4 5 6 huruf ya. Ya. Ini harus dibaca 2 harkat. Sekali lagi, huruf muqatta'ah yang ada berapa? 14 dibagi 2 lagi. Tadi kan huruf hijaiyah dibagi 2. Ya. Nah, ada huruf hijaiyah, huruf muqatta'ah juga. Nah, sekarang huruf muqatta'ahnya nih dibagi 2 lagi. Paham ya? Ya. Nah, kenapa dibagi 2? Karena ada yang harus dibaca 6 harkat, 6 ketukan atau 6 detik ya. Ada yang harus dibaca 2 harkat. Yang harus dibaca 6 harkat dari huruf muqatta'ah ini ada 8 huruf, yaitu nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf dan mim. Sedangkan sisanya 6 ya, sisanya 6 kan 14 diambil 8, tinggal 6. yang 6 ini harus dibaca 2 harkat, yaitu ha, ya, to, alif, ha dan ro. Kembali lagi ya. Ya. Tadi huruf hijaiyah itu jika dibagi 2 jadi 14. Yang 14 diantaranya ini merangkap sebagai huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu huruf singkatan. Ya. Suka dipakai di awal surat di Al-Quran nanti. Nah, huruf muqatta'ah itu ada 14. Huruf muqatta'ah kemudian terbagi 2 lagi. Ada yang mesti dibaca 6 harkat. Ada 8 huruf nih yang 6 harkat nih. Masing-masingnya 6 harkat. Ada yang mesti dibaca 2 harkat. Paham ya? Paham. Huruf muqatta'ah juga terbagi 2 lagi. Yang harus dibaca 6 harkat ada 8 huruf. Yang harus dibaca 2 harkat ada 6 huruf. Buka lagi biar cepat. Ya. Nah, ini sudah jelas pembagiannya. Ya. Yang harus dibaca 6 harkat nih, ya. Ya. Dikumpulkan dalam kalimat naqasa asalukum. Apa? Naqasa Asalukum. Ya. Nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf dan mim. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Jadi naqasa asalukum ini huruf muqatta'ah yang masing-masingnya mesti dibaca 6 harkat. Sedangkan yang di bawah nih hayun tohirun apa? Hayun tohirun. Iya. Ha, ya, to, alif, ha dan ro 6 huruf masing-masing harus dibaca 2 harkat. Hayun tohirun, hiduplah secara suci, jujur. Ya. Kalau enggak jujur, enggak tenang hidup. Kalau ini naqasa asalukum artinya sudah berkurang madumu, udah tua nih kita, udah kurang tenaga. Makanya lebih baik fokus ke ngaji. Nah, itu. Nah, waktu muda kita giat usaha untuk memenuhi kebutuhan perut. Nah, sekarang udah tua nih, banyak waktu penuhi ruhani dengan ilmu. Mumpung masih ada kesempatan. Karena orang yang masuk surga itu orang berilmu.
itu hadisnya banyak kuat. Kita sekarang nih, kita orang baik, belajar ilmu tambah baik. Paham ya? Jadi huruf muqatta'ah ada yang mesti dibaca 6 harkat dikumpulkan dalam kalimat nakoso asalukum. Ada yang mesti dibaca 2 harkat dikumpulkan dalam kalimat hayun tohirun. Nah ini nanti dikombinasikan lagi. Ada yang 1 huruf, ada yang 2 huruf. Ya, huruf muqatta'ah ini dikombinasikan. Ada yang 3 huruf, 4 huruf, paling banyak 5 huruf. Baiklah kita buka ke halaman terakhir ya. Nah ini kombinasiannya. Huruf muqatta'ah dikombinasikan. Nah coba yang tadi halaman tadi. Yang pertama. Yang sebelumnya. Nah biar Mas lihat punya saya aja ya. Udah sama kan? Nah Mas yang tadi. Nah ini. Betul. Stop. Nah ini nun ada di mana Mas? Nun. Nun di sini. Di atas ya, harus dibaca berapa harkat? Ya. 6. 6. Bagaimana cara bacanya? Ini nih. Panduannya. Ya. Nah, 6 nih. 6 ketukan kan? Ya. Nun 6 ketukan. 1 2 3 4 5 6 kan? Ya. Ini cara bacanya. Nun. Nun. Ya. Nun. Gimana? Nun. Bagus. Jadi Al-Quran ada. Nah, namanya surah Al-Qalam. Dimulai dengan huruf nun itu. Nun itu harus 6 harkat. Nah, nun ini kan tadi disebutnya huruf muqatta'ah. Huruf ya iya, huruf muqatta'ah juga iya gitu. Double namanya ada 2. Kemudian qaf. Qaf di mana di situ qaf? Qaf di sini. Harus berapa harkat bacanya? 6. 6 juga kan? 6. Nah, sama qaf juga. Qaf akhirnya F ya. Ya. Qaf. Dengar dulu saya. Qaf. Gimana? Qaf. Bagus. Kemudian shad. Di mana shad di situ? Di atas ya. Nah, di jajaran atas. Berapa harkat itu? 6. 6. Sama. Dengar dulu ya. Ya. Shad. Shad. Coba. Shad. Iya. Lagi? Shad. Iya. De ya, pakai de. Shad. Shad. Jadi huruf muqatta'ah itu ada yang 1 huruf di Al-Qur'an. Contohnya nun di surah Al-Qalam. Kemudian qaf di surah Qaf juga namanya sama. Kemudian shad di surah apa ya? Ada itu. Surah shad juga kalau nggak salah namanya. Yang 1 huruf. Benar ada yang 2 huruf, Mas. Nih. Yang 2 huruf nih. Toha. To di mana to? Di atas di bawah? Bawah. Harus berapa harkat? 2. 2. Kemudian ha di mana ha? Nah, di bawah. Bawah juga. Berapa lagi? 2. 2 juga. Jadi 2 tambah 2 4. 4 harkat. Nah ini nih. To To. ha. To. Ha. Nah, dengar ya. To ha. Coba. To. Ha. Ya. To 2 harkat kan? To ha. To. Ha. Ya. To ha. To. Ha. To ha. To. Ha. Ada di Al-Qur'an namanya surah Toha. Ya. Kemudian ha sama mim. Ha berapa harkat? 2. 2. Mim? 2. Masa? Mim berapa? Nih mim nih. 6 ya? 6. Ah, ha 2 berapa? 2 kan ini? 2. Ya, 2. 2. 2 harkat mim? Mim. 6. 6. Di berapa? 2 tambah 6. 2 tambah 6 jadi 8. 8. Jarang hitung ya? Ya. Nah, 8 harkat artinya apa, Mas? Kita harus nafas dulu. Kemudian ditahan. Ya. Kayak orang mau nyelam. Ya. Nah, orang mau nyelam kan? Kita maksudnya ditahan baru tenggelam kan? Ya, ya. Nah, ngaji Quran pun demikian. Ada keselarasan pengaturan napas dengan suara. Jadi enak intonasinya. Walaupun ayat yang akan dibaca pendek, tapi kalau di perut kita penuh persediaan napas, maka intonasi akan kuat. Huruf akan terdengar jelas. Kan tajwid itu harus memperjelas huruf, ya. Memperjelas keluar dari makhraj juga sifat-sifatnya jelas. Masih lama ya? Masih lama.
kayak rekaman dikirimkannya. Ke nomor HP naon kayak punya nomor HP kan? Nanti saya kirimkan ya. Siap. Jadi kita bisa belajar berdua dulu. H2 H2 harkat, mim 6 harkat. ya. Patokannya ini nih. Hamim ya. Hamim. Paham ya? Coba. Amin. Nah, paham. Sekarang to sin. To berapa? To sin 6. To berapa? To 2. 2. Sin. Sin 6. Jadi berapa? Adalah 8. sama dengan ini kan? Ya. Nah, to-nya 2 di sini. Tosin. Bukan saya, ada yang ngajar bilangnya sa. Jadi gini dia bacanya tosa. Kata saya tuh, itu udah haji tuh orangnya. Pak Haji, kenapa sa? Ini di ikro masa kenapa dadang? Salah Pak Haji. Nah, makanya saya nggak ngajar pakai ikro, karena kalau nggak paham salah ngajarnya. Ya, bukan sa, itu sin. Kan huruf hijaiyah itu. Tidak pakai harkat, jadi harus sin. Ya, kan yasin bukan yasa ya. Itu karena saya sering ketemu orang yang belajar ikro salah ngajarnya gitu. Gurunya yang nggak ngerti, bukan ikronya yang salah, bukannya pengajarnya nggak paham. Mim jadi ma, nun jadi na. Keliru itu. Kayak sepele tapi betul kan Al-Quran itu. Makanya harus jelas gurunya ya. Harus ngerti betul Al-Quran. Kalau enggak nanti kita sendiri jadi salah. Ya. Sama akidah juga tauhid kan. Kalau kita mengikuti aliran nggak jelas, tauhid kita bisa kacau nanti. Kan udah ada jelas, hukum Islam itu udah jelas. Tauhid ada panduannya, fikih ada panduannya. Kalau kita ngambil di luar panduan itu berarti sesat. Kalau kita orang baik, nggak boleh. Nah, akidah yang benar yang disepakati oleh para ulama dulu ada konsensus. Ulama itu pernah kayak muktamar gitu, sedunia itu. Akidah yang benar ini ajarannya. Ngambil ini selamat, tidak ngambil ini pasti celaka. Yaitu akidah Nabi dan sahabat. Ya, itu dibukukan oleh para ulama, dibukukan. Cirinya apa yang mengikuti ajaran itu? Yaitu yang mengajarkan sifat 20. Wujud, kidam, baqo. Nah itu. Ya. Kalau di pengajian ada diajarkan sifat-sifat Allah itu jalan benar, jalan lurus. Kalau kita ngikuti pengajian itu nggak pernah diajarkan, yakin itu adalah sesat. Jangan mau gitu. Ya, hidup kita cuma sekali kok, kesempatan masuk surga sekali. Paham ya? Ya, siap paham. Nah, jadi tosin ini to-nya 2, harkat, sinnya 6, 6. harkat. Udah jelas. Ini yasin juga udah biasa ini ya. Ya, berapa harkat? Ya? Ya. Yasin. Nah, itu berapa? 2. Sin? Sin 6. 6. Jadi sama dengan ini ya. 8 ya. 8. Patokannya ini. Yasin. Coba. Yasin. Ya, 6 harkat ya. Kemudian selanjutnya ada yang 3 huruf. Nih, huruf muqatta'ah ya. Kalau di tajwid namanya pawatihus suwar. Apa Pi? Pawatihus suwar. Kalau siri Alfi. Pawatihus suwar. Pawatihus suwar itu artinya huruf-huruf yang dijadikan di awal surah. Kan surah di dalam Al-Quran itu ada berapa Alfi? 114 surat. 114. 59 diantaranya itu memakai ini. Memakai huruf muqatta'ah. Memakai pawatihus suwar, memakai huruf-huruf. Contohnya Al-Baqarah ya Alfi ya. Tuh, awalnya Al-Baqarah apa? Alif lam dan mim kan? Yang 3 huruf itu. 4. Nah ini yang 3 huruf nih, Mas. Alif, lam dan ro. Alif berapa harkat? 2. Lam 6. Ro 2. Jadi 10 kan? 2 tambah 6 tambah 2 ya. Alif lam ro. Alif lam ro. Paham ya? Kemudian ain sin qaf. Nah ini mah di atas semua nih. Nah, ini ain kan, ini sin, ini qaf. Jadi 6 semua. 6 kali 3 18. Maka harus terlepas dulu. Ain sin qaf.
Di sini boleh. Ain sin qaf. Ada yang dimasukin ke ikhfa boleh. Ain sin qaf. Mau nyoba? Coba tarik nafas dulu. 1, 2, 3. Ain Shin Lumayan penting paham ya. Ya. Nanti ke depan kita akan terus latihan. Siap. Nah, ini pengetahuan dulu. Jadi sudah ya. Yang 1 huruf sudah, yang 2 huruf sudah, yang 3 huruf sudah. Kemudian yang 4 huruf. Nah, 4 huruf itu ini alif 1, 2, lam, ketiga gunah. Ini kalau mim bertasdid atau bukan mim aja, apapun ya, huruf yang bertasdid artinya huruf itu 2, double. Tapi karena sama bentuknya yang kelihatan 1, ya. Nah, jadi ini alif, ini lam, mimnya 2, jadi 4 huruf. Nah, alif kan 2, Ya. lam 6. Nah, Nah, yang bertasdid ini 3, gunah. Makanya ada yang 3 nih ya. Alif 2 kan, a 1 harkat, lif 1 harkat. Jadi alif dihitung 2. Ya. Lam 6. Sedangkan tasdid ini gunah 3 harkat. Mim 6. nah, Berarti 2 tambah 6 8, tambah 3 11, tambah 6 17. Kayak dengan rakaat sholat kita 17. 17. Cuma ini 17 harkat. Jangan bilang 17 rakaat ya. Ya. Bagaimana bacanya gini. Alif lam mim. Sekali lagi ya. Ya. Alif lam mim. Ini gunah ditahan nih. Gitu ya. Alif lam mim. Mau nyoba? Sok. Aha. Alif Alif lam mim. Wah, bagus ya Mas, cerdas Kemudian to, sin dan mim. Ini juga sama 4 huruf ya. To 2 harkat, sin 6 harkat, gunahnya 3, mimnya 6. Sama dengan ini kan. Ya. Berapa harkat tadi? 2 tambah 8 tambah 3 11 tambah 6 17 ya. 17, ya. To sim mim. Sekali lagi ya. To sim mim. Coba. Tosi. Terlalu cepat tonya. Nyantai. Lihat ketukan. Sok. Tosi mim. Masih kurang. Masih kurang. Kan harus 6. Sekali lagi ya. Ya. To si. Saya dulu. Ya, ya. To sim mim. Coba. Tosi mim. Bagus. Terakhir yang 5 huruf nih ya. Mau pulang nih. Coba. Yang terakhir tangannya dipasang. Nah, ini yang paling banyak 5 huruf nih. Kombinasi huruf muqatta'ah itu ya, atau yang disebut fawaatihus suwar. Jadi kalau huruf muqatta'ah itu satuannya. Kalau sudah keseluruhan disebutnya fawaatihus suwar ya. Istilahnya fawaatihus suwar itu yang ngetrennya fawaatihus suwar sih sebenarnya. Huruf muqatta'ah mah ya taunya kalau diajarkan aja begini. Ya. Ini nih 5 huruf nih. Alif ya 1, 2 lam, ketiga mim, keempat mim, kelima ro. Ya kan mim bertasdid berarti 2 huruf ya. Ya. Ini juga sama nih. Ada mim bertasdid. Kalau ini nggak ada nih. Ini semua kelihatan hurufnya 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ini bacanya alif 2, lam 6, gunah 3, mim 6, ro 2. Nah, begini. Alif lam mim ro. Alif lam mim ro. Paham? Coba. Alif lam mim ro. Sip. Pondok ting Rona. Ya. Panjangin dikit nanti ya. Ya, ya. Ini
Alif lam mim shad sama ya. Ada alifnya 2, lamnya 6, mim yang gunanya 3, mim aslinya 6, shad 6. Ini lebih banyak nih. Ya. Ini 2 tambah 6 8, tambah 3 11, tambah 6 17, tambah 6. 17 tambah 6 24 ya. 24 nih, nanti kita napas dulu. Ya. Yang banyak ya. Alif lam mim shad. Ada kolkolahnya ya, jangan salah ya. Alif lam mim shad. Udah ada belum? Udah dulu ya. Ya, siap. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.